Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Sipil yang beranggotakan kelompok, nama-nama kelompok. Next slide, Anju. Yaitu ada Anju Jumaran dengan NIM 19101004, ada Dina Juliani dengan NIM 19101014, ada dengan saya sendiri Heri Kurniawan Silawane dengan NIM 19101002, dan Muhammad Taufik dengan NIM 18101004, serta Putri Nadia dengan NIM 19101060, dan yang terakhir Tiara Elvira Putri dengan NIM 18101044. Next slide. Baik, di sini saya langsungkan dengan penjelasan pemberdayaan masyarakat oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Saudara Heri. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemberdayaan masyarakat sipil. Nah, kata pemberdayaan tersendiri itu berasal dari kata daya, yang artinya kekuatan, dan merupakan terjemahan sendiri dari bahasa Inggris, yaitu empowerment. Kemudian mengenai paradigma pemberdayaan masyarakat, yaitu paradigma pembangunan manusia, yang mana pembangunan ini berpusat kepada rakyat, yang merupakan pembangunan untuk mendorong prakarsa masyarakat yang berakar dari bawah. Kemudian civil society, yaitu sebagai wadah untuk partisipasi masyarakat, berbentuk organisasi yang didirikan oleh masyarakat sendiri, atau bisa disebut dengan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga ini tidak terpengaruh oleh pemerintah dalam pendiriannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan pemberdayaan. Yang pertama ada perbaikan pendidikan, yang artinya pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik, dengan contohnya memberikan motivasi belajar agar mendorong peserta didik yang berguna untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara seluruh dalam dunia belajar, yaitu dengan diambil dari sistem nilai hidup peserta didik dan ditunjukkan kepada penjelasan tugas-tugas, contohnya memberikan penghargaan, memberikan hukuman yang bersifat mendidik yang berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya ada perbaikan aksesibilitas, yang artinya seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber informasi, inovasi, sumber pembiayaan atau keuangan, penyediaan produk, peralatan, dan lembaga pemasaran. Next. Selanjutnya ada perbaikan tindakan, yang artinya melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya dan sumber daya lainnya atau buatan yang lebih baik diharapkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang semakin membaik. Selanjutnya ada perbaikan kelembagaan, yang artinya diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitrausahaan, sehingga dapat menciptakan posisi tawar yang kuat pada masyarakat. Selanjutnya ada perbaikan usaha, yang artinya perbaikan pendidikan atau semangat belajar, perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha atau bisnis yang dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di dalam strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai 3 arah. Yang pertama itu ada pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada pemantapan otonom dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.
Yang ketiga ada modernisasi melalui penajaman arah, perubahan struktur sosial, ekonomi, termasuk dalam kesehatan, budaya, politik, yang bersumber pada partisipasi masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan strategi sebagai berikut. Yang pertama ada menyusun instrumen pengumpulan data, di mana di dalam kegiatan ini, informasi yang diperlukan dapat berupa hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dan dari hasil temuan dari pengamatan lapangan. Yang kedua, pembangunan pemahaman dan komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga, serta masyarakat. Yang ketiga, ada mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, interferensi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, serta masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada secara konseptual, pemberdayaan ini harus mencakup 6 hal berikut ini. Yang pertama itu ada learning by doing. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan konkret yang terus-menerus dan dampaknya dapat dilihat. Yang kedua ada problem solving, yang artinya pemberdayaan ini harus dapat memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat. Yang ketiga ada self-evaluation, yang artinya pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau sekelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Yang keempat ada self-development atau coordination, yang artinya mendorong masyarakat agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas. Yang kelima ada self-selection, artinya suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan. Dan yang terakhir ada self-decision, yang artinya dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Topik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sipil. Ada beberapa aspek, itu aspek pertama itu aspek regulasi. Terkait dengan regulasi, terdapat beberapa masalah yang ditemui, yaitu pertama, kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga regulasi tidak dipahami secara profesional oleh kalangan aktivis. Yang kedua, konsistensi penegakan aturan yang beragam di berbagai daerah, khususnya sejak pasca Orba. Yang ketiga, adanya variasi implementasi berbagai aturan pada setiap daerah yang disesuaikan dengan lingkungan, sosial, politik di daerah bersangkutan. Baik, yang kedua, aspek partisipasi. Hal yang berkaitan yang di dalam aspek partisipasi ini adalah peran pemerintah untuk menciptakan ruang partisipasi yang terbuka pada umumnya di berbagai daerah dikritik oleh kalangan LSM. Karena menurut mereka, ruang partisipasi yang diberi kepada warga sebenarnya masih terbatas. Bukan partisipasi yang memberikan posisi warga secara bersifat otonom, tetapi lebih pada konteks partisipasi yang meletakkan posisi warga sebagai objek atau justifikasi belaka. Yang ketiga itu aspek pendanaan dan pemberdayaan. Dalam banyak hal, dana pemerintah jumlahnya banyak dikritik oleh kalangan LSM, karena dianggap terlalu mensyaratkan prosedur yang rumit untuk memperolehnya. Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, banyak kalangan OMS atau LSM pola pendekatan dianggap masih menggunakan pendekatan proyek bukan pada substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mengakibatkan program pemberdayaan dan pemerintah tidak hanya ditolak, namun ditentang oleh banyak OMS. Yang keempat, akses informasi. Dalam hal akses informasi, kalangan LSM umumnya menganggap masih terbatas. Dalam mengakses informasi publik, katakanlah seperti anggaran, kalangan OMS atau LSM, kebanyakan merasa menghadapi kesulitan jika akhirnya mereka memperoleh informasi lebih sering menggunakan pendekatan personal dengan pemerintah.
Baik, selanjutnya lembaga swadaya masyarakat menjadi salah satu problem solver, meski tidak untuk seluruh permasalahan sosial. Pada kenyataannya, nilai tersebut ada yang mendukung perkembangan masyarakat sipil sisi lain pada yang sifatnya menghambat. Karena pada OSM atau lembaga swadaya masyarakat ini, umumnya di berbagai daerah kenyataannya ditemukan menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap LSM ini masih tak bertahan. Walaupun konflik antara LSM dengan masyarakat tidak pernah terjadi secara terbuka, kalaupun untuk tentu mungkin sangat kasuistik di berbagai daerah, kemudian khususnya LSM tidak begitu mendapat kepercayaan yang meluas untuk menjadi motor perubahan. Baik, mungkin rekan saya ingin menjelaskan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat sipil dalam menanggulangi masalah. Di sini bersama dengan pemerintah, masyarakat, dan LSM Indonesia bersatu untuk menghadapi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang merupakan urgensi di negara ini. Cara yang kemudian ditempuh adalah menyalurkan berbagai sumber daya guna mendukung lembaga atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan proyek bantuan tersebut. Baik, selanjutnya. Di sini juga LSM diharapkan mampu untuk menggerakkan warga masyarakat Indonesia yang memiliki kesamaan maupun kebutuhan dan kepentingan bersama dalam satu kesatuan, yaitu komunitas. Selanjutnya, baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10 tentang pemberdayaan masyarakat. Lebih terkurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.